Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Siang, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat bertemu di kuliah Embedded System. Di pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang pembuatan library ya, di dalam pemrograman ESP32. Kita akan tunjukkan bagaimana cara menambahkan fungsi-fungsi yang mana programnya nanti akan mencakup beberapa file ya, tidak hanya dalam program main.cpp ya. Karena itu saya mulai saja dengan membuat project baru. Di sini saya tutup dulu foldernya, kemudian kita buat project menggunakan platform I/O. Buka Biohome, open, kemudian project, dan kita buka di sini create new project ya. Lalu kita beri nama projectnya misalnya coba GPIO gitu. Dan di sini kita setting ESP32 pakai Duet ESP32 dan platformnya Arduino. Kemudian kita biarkan di lokasi defaultnya ya, ini nanti akan ada di home dokumen platform IO project ya. Ada di home platform di home, kemudian dokumen platform I/O ya, dokumen platform I/O yang ini, kemudian project. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh ya. Ini saya hapus saja semuanya ini. Ini tadi kita beri nama coba GPIO ya. Shift del, kita kosongkan di projectnya ini. Sekarang tinggal yang makan kita buat ini, yaitu coba GPIO. Lalu kita letakkan di Bapak izin masuk itu share screen-nya belum masuk ya. stabil. Ya. Oke, saya share dulu. Saya ulangi dari pembuatan project, kita jalankan dari platform I/O. Ini kita tutup. Kita bikin project baru, platform I/O kita klik atau home-nya ya. Lalu open Biohome-nya, lalu new project. Kita beri nama misalnya coba GPIO. Kemudian di sini kita pilih ESP32. Development board-nya Duet ESP32 dan framework-nya Arduino. Kemudian ini kita letakkan di location default-nya, yaitu ada di directory home ini ya, platform I/O project. Jadi kalau saya buka di sini ada di home, kemudian di dokumen, dan di platform I/O, kemudian di project ya. Sementara masih kosong di sini. Kita akan buat namanya coba GPIO. Kemudian finish. Ya, kemudian projectnya ini dibuka dan siap kita menambahkan library ya. Pembahasan hari ini adalah membuat library buatan kita sendiri ya. Nah, untuk membuat library ini kita bisa tambahkan di directory lib ini ya. Nanti untuk library itu umumnya kita buat dulu kita letakkan dalam satu project seperti ini. Nanti apabila library-nya kita inginkan untuk supaya orang lain juga bisa menggunakannya ya, kita publish ke dalam library manajernya platform I/O gitu ya, sehingga orang dimanapun yang terkoneksi ke internet nanti bisa menggunakannya. Nah, sementara di sini kita buat di sini di library ini kita beri nama misalnya kita buat directory baru ya. Sini kita beri nama GPIO misalnya ya. Lalu nanti juga akan ada library tombol misalnya ya. Sementara kita buat yang GPIO dulu. Di sini kita buat kalau kita lihat di website sini untuk membuat library itu bagaimana caranya.
platform IO library gitu. Ini berkaitan dengan pembuatan library. Jadi program itu harus dikelola sehingga tidak campur aduk ya. Semua fungsinya harus kita pisah-pisah gitu ya. Di sini di documentation, lalu library, tutorial, example, instrument, creating library ini ya, memanage library namanya ya. Jadi strukturnya itu begini ya, kita taruh di suatu directory, ada source dan include. Jadi di sini ada include dan ada src. Src ini adalah detail instruksinya gitu. Oke, seperti itu. Jadi ini bisa kita letakkan dengan directory, kita buat subdirectory di sini ya. Misalnya pertama ini include gitu. Kemudian di dalam direct GPIO kita klik GPIO-nya, kemudian kita tambahkan directory lagi namanya src gitu. Nah, nanti umumnya ada lagi directory namanya example gitu. Example dan juga documentation ya. Doc gitu ya. Nah, di dalam include ini misalnya kita mau tambahkan file namanya gpio.h ya. Lalu kita isi programnya pragma one ya. Pragma one begini, atau kalau penulisan model lama adalah if not def, misalkan gpio _h, lalu crash define gpio and if gini misalnya. Jadi ini berisi judulnya saja. Jadi bisa menggunakan cara yang pertama ini, yaitu hanya ditulis pragma one gini, atau ditulis lengkap seperti ini, model penulisan bahasa C. Kalau bahasa C++ modelnya seperti ini ya. Terserah ya, mau pakai yang begini atau yang bawah ini juga boleh ya. Kita coba yang pakai pragma one. Lalu di sini kita buat kelas gpio itu misalnya. Lalu seperti ini. Sebenarnya di dalam file .h ini judul-judul fungsi saja juga boleh, tapi yang umum di dalam pemrograman Arduino itu berupa kelas ya, yaitu suatu tipe yang kita buat sendiri yang nanti tersusun atas fungsi dan juga variabel-variabel. Contohnya misalnya kita ingin nanti di dalam program kita ini di main.cpp nya ini umpama seperti ini ya. Saya pengennya GPIO, lalu LED, lalu nomor 2 gitu ya. Ini sebagai output ya, output misalnya gini. Lalu di sini nanti misalnya LED titik toggle gitu ya misalnya. Jadi LED-nya nanti nyala mati, terus di delay setiap 500 mili detik misalnya. Nah, ini contoh library yang mau kita buat. Nanti di sini include GPIO tadi ya, gpio.h tadi. Nah, ini tujuannya nanti kita seperti ini ya, tapi kita buat dulu lah ini di dalamnya bagaimana. Nah, yang pertama ini adalah ada publik ya. Publik ya adalah fungsi nanti yang bisa diakses dari luar fungsi ya. Contohnya mengakses dari luar fungsi adalah toggle, ini adalah nama fungsi yang diakses dari luar kelas ya. Jadi dia harus diletakkan di publik. Jadi di sini nanti harus ada fungsi void toggle gitu. Titik koma, ini judulnya saja. Nanti detail instruksi di toggle ini gimana itu ada di source-nya ini ya, di library GPIO di bagian source. Ini kita tambahkan gpio.cpp gitu. Yang mana di sini tentu saja include itu GPIO itu gpio.h ya. Simpan. Oke, ini juga disimpan. Kemudian mungkin juga ada fungsi on, fungsi off gitu ya. Apabila nanti membutuhkan, kita sediakan fungsi off untuk mematikan atau mengirim logika 0 ya. Nah, selama ini kita kan menggunakannya adalah berupa misalkan
digital write kan gitu ya, digital write. Nah nanti di sini nomor pinnya disebut, lalu koma, logika high atau low kan gitu. Nah ini kita jadikan suatu kelas yang mungkin agak berbeda sehingga nanti dia bisa bisa dipakai lebih leluasa gitu ya di GPIO. Nanti di dalamnya ini ada GPIO ini tadi ya. Oke, ini kenapa seperti ini? GPIO slash, atau ini saya simpen dulu, saya tutup, kemudian saya buka lagi ini ya. Coba ya, close folder, lalu buka project yang ini, coba GPIO yang ada di sini nih. Ya ini sekarang sudah, oh ini kenapa ini include detection, oh ini belum ada fungsinya. Ada konstruktornya untuk LED, jadi ini kita buat dulu di sini. Konstruktor adalah fungsi yang namanya sama ya, GPIO juga. Lalu di sini dia menerima nomor pin dan juga modenya ya, integer mode gitu ya. Lalu judul-judul ini kita buat ya, kita buat di bagian CPP-nya ini. Jadi paste seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan scope resolution-nya bahwa dia adalah anggotanya kelas GPIO. Nah, ini kemudian juga dikasih seperti ini. Nanti sambil kalian lihat di pembuatan library penulisan kelas itu seperti ini. Lalu nah ini sudah simpan ya. Ini simpan juga. Nah, ini sekarang ini kenapa ini? Oke, ini sekarang ini ada merah-merahnya di sini. Ini kita aktifkan seperti ini. Lalu langsung kita isi ya detail fungsi dari sini. Jadi kalau di sini ada nomor pinnya, nanti pada saat GPIO on itu kan harus menyalakan, itu mengirim logika 1 umpama ya. Berarti di sini kan digital write gitu ya. Digital write. Ini sepertinya harus dikasih Arduino di sini include-nya. Include Arduino .h gini. Arduino.h. Oke, di sini digital. Nah, ini digital write muncul ya karena ini memang ada di Arduino ini. Lalu pinnya ya, pin underscore logika 1 berarti high ya gitu. Jadi kalau ketika fungsi on nanti dipanggil, ini pengennya mengirim logika 1 atau high ke pin ini. Nah, pinnya hanya saja kan terdefinisi di sini gitu. Nah, supaya dia tercatat ya, ini kan beda fungsi, nggak bisa seperti ini. Maka di GPIO.h ini kita mendefinisikan variabel lokal ya, privat gitu. Privat kita beri nama integer, lalu pin ya, underscore pin saja ya. Nomor pinnya kita catat sebagai underscore pin gitu. Nah, karena ini variabel privat, umumnya tata tulisnya ya dikasih underscore seperti itu ya. Nah, ini logat penulisan dalam bahasa C++. Variabel privat itu apa? Yaitu variabel yang hanya bisa diakses dari dalam kelas. Contohnya apa? Yaitu dari dalam fungsi ini sendiri gitu. Jadi kalau nulis di main di CPP ini, kemudian misalkan let titik underscore pin, tidak bisa gitu. Misalkan pin diisi 3 gitu. Ini nanti ini error ya, karena dia privat. Ini namanya underscore pin, ini diakses dari luar kelas namanya kalau seperti ini, yaitu dari dalam fungsi loop ini. Kenapa didefinisikan privat? Nah, karena dia itu perlunya hanya untuk keperluan internal dari GPIO ini gitu, kelas ini. Jadi seperti halnya kalau kita ini sifat encapsulation namanya, pembungkusan ya. Jadi supaya tidak mudah diubah dari luar ya, sesuatu yang sifatnya privat itu tidak dibuka untuk publik ya. Jadi artinya misalkan seperti di
gadget kita itu ada bagian yang harus tersembunyi di dalam pesawat gadget kita ya, yang bisa diakses apa misalnya tombolnya aja, lalu ada touchscreen-nya kan gitu. Tetapi rangkaian komponen di dalamnya kan tidak boleh diotak-atik itu. Nah itu maka dia disembunyikan di dalam. Nah ini termasuk encapsulation atau pembungkusan ya, variabel ini dikemas di dalam supaya tidak mudah rentan mengalami perubahan gitu. Nah di sini untuk karena itu kalau di maka dia sekarang underscore pin ini baru bisa ya. Tapi pada saat konstruktor, yaitu pada saat membuat kelasnya ini pada saat membuat objeknya, dalam hal ini ketika fungsi ini dijalankan ya, GPIO spasi LED seperti ini nanti akan dia menjalankan bagian konstruktor ini gitu lah. Nah konstruktor ini salah satunya tugasnya adalah menyimpan nilai nomor pinnya tadi gitu ya. Ini variabel pin tadi kan kita berikan nilainya misalnya di sini kan 2 ya, 2 begitu masuk ke sini nanti 2 ini disimpan di underscore pin ini. Nah pada saat nanti dipanggil fungsi toggle atau fungsi write itu ada nilainya gitu pin itu ya, sementara kan itu merupakan variabel yang sifatnya privat gitu. Nah ingat ketika di sini nanti misalkan ada LED kemudian ada relay misalnya ya, di sini nomor 13 misalnya, di sini relay ya, nanti akan ada sendiri-sendiri ya. Umpama di sini LED-nya itu terpasang di pin 2, relaynya di pin 13, maka kita tidak usah repot-repot mendefinisikan, tapi nanti secara internal pada saat dikompilasi itu akan masing-masing memiliki variabel underscore pin gitu ya, sehingga dia tidak bentrok satu sama lain gitu. Yang penting dari sisi program sini nanti kalau mau menyalakan relay ya relay on, relay off, LED on, LED off atau LED toggle gitu aja. Ya ini tujuannya pembuatan kelas itu untuk mempermudah, detail-detail instruksinya sudah tidak kita pedulikan lagi. Yang penting ini ada objek yang modelnya output ya, bit output atau GPIO output gitu ya. Lalu untuk menyalakan atau mengirim logika 1 itu on misalnya gitu ya. Itulah paradigma yang dibangun di dalam framework atau kerangka pemrograman Arduino itu seperti itu ya. Nah ini saya yakin kalian belum pernah mempelajarinya dulu waktu kelas 1 waktu pemrograman komputer. Ini namanya pemrograman berorientasi objek ya, dan ini dipakai di pemrograman Arduino ya, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk yang off gimana ya, mirip dengan yang on ini ya, hanya saja di sini tentu saja dibuat low ya, mengirim logika low gitu. Kemudian yang toggle itu bisa kita buat seperti ini, misalkan status itu sama dengan dibaca dulu ya, digital read untuk underscore pin ya. Kemudian if S-nya itu sama dengan high, jika logikanya 1 maka dia dibuat dibuat off ya. Begini aja ya, dibuat off ya. Kalau dia else, jika tidak high 0 berarti dibuat on ya. Perhatikan di sini fungsi off ini adalah miliknya ini kelas ini sendiri ya. Jadi ini fungsi toggle ini memanggil fungsi yang untuk meng-on-kan dan meng-off-kan gitu ya. Atau bisa juga di sini kita tambahkan misalkan fungsi bool is on gitu ya, untuk ngecek apakah dia on atau tidak. Maka di sini kita bisa tambahkan yang lebih lebih bagus lagi, yaitu seperti ini ya. Di sini tetap dikasih GPIO titik 2 gini. Ini jika on itu apa ya, dibaca digital read dan nilainya 1 ya, sama dengan high ya, titik koma lalu return gini. Ini bisa seperti ini, ringkas begini, atau if ya begini juga bisa. If jika pembacaan itu bernilai high maka di sini return true misalnya ya, true ya. Else return atau menghasilkan nilai false gitu. Jadi kemudian di sini if apa is on gitu, jika on maka di off kan gitu ya. Ini menjadi lebih bagus lagi seperti ini ya. Jika on maka dia di off kan ya, jika tidak maka else seperti ini. Baik, ini ada satu fungsi untuk membaca apakah dia sedang on atau sedang off. Demikian juga fungsi apakah sedang off ya. Mungkin ini kita tambahkan lagi, misalnya
is of gitu ya, bool fungsi yang menghasilkan nilai benar atau salah atau 0 atau 1, true atau false ya, is of misalnya. Itu bisa kita buat serupa dengan ini tadi, yaitu dipaste di sini, lalu di sini dikasih GPIO, nah gitu, lalu returnnya adalah not dari is on kan, sama saja ya, not is on gitu juga bisa ya. Tidak perlu di if lagi, dibaca lagi ya, atau maksudnya begini, tidak perlu seperti mungkin begini, jika pinnya itu low ya, itu baru true misalnya ya. Ini jadi nggak praktis seperti itu kan, cukup merupakan kebalikan hasil dari is on, itu adalah is off kan gitu ya. Itu juga bisa begitu. Oke, selanjutnya kita bisa ini sudah bagus ya, seperti ini mode. Nah, sini ada mode yang mana modenya mungkin defaultnya kita buat output saja. Ini kita buat sama dengan output ya. Ya, di sini output. Lalu di GPIOC++ ini di bagian inisialisasinya atau konstruktornya. Nah, if mode tidak sama dengan output gitu, tidak sama dengan output, maka di sini pin mode ya, mengonfigurasi modenya untuk pin tersebut ya, koma mode kan gitu ya, seperti ini. Jadi maksudnya gimana, dengan adanya penambahan ini tadi, output ini sama dengan output ini adalah nilai defaultnya. Umpama di bagian program utamanya ini kita tidak sebut begini, itu juga boleh ya. Jadi artinya let 2 gitu, lalu relay ya cukup gini, kecuali kalau kita mau membuat tombol misalnya ya, GPIO tombol gitu ya, tombol di pin berapa misalkan 22 ya, contohnya seperti ini. Kemudian ini harus disebutkan kalau begini, yaitu input misalkan pull up ya, umpama seperti ini. Begitu selain output ini harus disebut di sini, karena kalau cuma output yang umum ya tidak usah disebut. Ini adalah namanya pemberian nilai default ya, seperti ini. Oke, seperti itu ya kira-kira ya yang perlu diperhatikan tentang pembuatan kelas ya, yang mana ini kita taruh terpisah dari program utamanya. Nanti program aplikasinya ada di sini. Nah, pertanyaannya mengapa ini library ini harus dipisah ya? Misalkan GPIO ini ada di sini, bukan menyatu dengan mainnya ini ya. Memang cara pemrograman yang baik adalah memisahkan bagian kecil-kecil yang memiliki fungsi khusus itu pada file yang tersendiri, itu namanya library ya. Ada library I2C, ada library LCD, ada library RTC ya, jam, IC jam dan seterusnya, itu dipisah-pisah. Lalu pada saat kita mau menggunakannya cukup include seperti itu ya. Itu yang mungkin perlu diingat ya. Baik, kemudian poin-poin pentingnya sudah ada ini tadi seperti ini. Nah, ini saatnya kita bisa cek, bisa kita coba tes untuk dijalankan ya. Kita compile di sini. Ini kan ada relay, ada tombol belum kita gunakan ya. Nah, kemudian mungkin kenapa ini adanya di luar bukan di dalam setup kan gitu ya. Kalau ini fungsi ini kita taruh di dalam setup sini, maka variabel LED dan juga variabel tombol, atau lebih tepatnya objek LED dan relay dan tombol ini merupakan variabel lokal di dalam setup ini gitu. Maka di sini menjadi merah-merah ini LED-nya. Kenapa? Karena dia tidak kenal ya, skopnya menjadi di sini aja kan gitu ya. Tapi kalau kita pengen supaya dikenal juga di fungsi loopnya ya, ini harus kita taruh di luar seperti ini ya, sehingga dia tahu ada variabel LED, maka di sini bisa dipakai gitu. Itu perihal ya sama saja ya. Artinya fungsi setup ini adalah fungsi yang dikerjakan satu kali di awal program sebelum menjalankan loop ini gitu. Dan di bagian sini juga akan dikerjakan karena ini variabel global. Bahkan kalian membuat variabel integer data gini juga bisa. Ya, misalkan nilai awalnya 10, lalu kalian gunakan di fungsi loop, digunakan di fungsi lain lagi yang ada di bawah sini juga boleh. Ini namanya variabel global kan gitu ya.
Oke, ini kita coba kompilasi dengan centang di sini. Pada saat kompilasi awal biasanya membutuhkan waktu yang agak lama karena mengompilasi semua library yang ada di IDF-nya itu. Nah, ini sudah berhasil proses kompilasinya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dulu ini sebelum saya coba ke hardware-nya. Saya ambil dulu hardware-nya, tadi ada di ruangan sebelah. Oke, saya colokkan, lalu kita deteksi device-nya. Pak, mau bertanya. Iya, silakan. Boleh sih. Kalau misalnya ketika build itu error, kenapa ya Pak? Pada saat build error, di .po-nya itu error. ya dibaca errornya apa gitu di situ, ya. .po-nya itu error. Errornya apa ya kan nanti bisa Nah, ini sudah Tapi masuk. ini bukan masalah sintek atau apanya Pak. Kayak frameworknya gitu Pak. Errornya di framework itu kenapa Pak? Errornya di framework. Nanti di capture ya, nanti di capture terus dikirim ke privat gitu boleh ya nanti ya. Sementara kita teruskan dulu, ini saya lanjut dulu ya. Nanti di capture terus apa errornya gitu. Biar nanti saya ini biar enggak memakan waktu ya. Dikirim ke privat atau di classroom bisa dipublish ya nanti ya. Siapa Ahmad ya ini tadi ya. Oke, ini di device-nya sudah muncul di sini. Ya, jadi saya akan teruskan dengan memburningnya. Ini tampilannya hard resetting berarti sudah ini ya. LED toggle GPIO pin 2. Ada yang salah ini atau saya reset dulu. LED itu GPIO 2 ya. Kalau modenya output, nah ini tetap aja ini nggak usah dibegini, ini belum dikonfigurasi sebagai output ya. Ketika di sini nilainya output malah nggak dikonfigurasi pin modenya. Jadi pin mode kan harus semua ya, harus semua dikonfigurasi sebagai pin mode ya. Dikonfigurasi sebagai input ataupun output kan harus tetap dijalankan modenya ya. Tetap harus ini meskipun sebagai input ataupun output ya. Diulangi. Nah, ini dia sudah nyala mati di. Nah, itu warna biru-birunya berkedip-kedip ya. Kalau ada lagi yang mungkin perlu kalian ketahui yaitu tentang log E ya. Benar, untuk menampilkan pesan tulisan di serial monitor itu ada log E ya. Ini perlu saya kenalkan juga supaya kalian nanti kalau membuat program itu lebih bagus lagi, yaitu log E Arduino ESP32. Bahwa ketika kita ingin menampilkan tulisan dari ini untuk proses pengecekan misalnya ya, itu bisa umumnya kan kita mengetikkannya begini ya. Kalau di program Arduino pada umumnya kan kita di setup dulu di sini serial gitu ya, lalu titik begin misalnya, lalu 11.5.200 atau 9.600, kemudian baru di sini umpama mau
menuliskan tulisan pada saat ngirim logika high, logika low di sini itu gimana. Nah, ini sebenarnya kurang efisien ya kalau menggunakan serial ini, karena ini nanti akan memakan memori program ya. Ada cara yang lebih bagus ya. Ya, yang dulu-dulu kan ini di sini nanti serial print kan gitu ya. Nah, atau di dalam library ini pun juga ditulisi begitu ya. Di GPIO ini pada saat on misalnya dia mengirim serial titik print ya. Misalkan on ya. /n ya, atau print ln juga boleh. Di sini print ln lalu tidak usah /n begini. Nah, ini kurang efisien, nanti ini memakan memori program seperti ini. Ada cara yang lebih baik yaitu menggunakan log E ya. Jadi tulisan seperti ini kita ganti saja dengan ada log E ya, information, ada log error ya, ada information atau nah ini information ya umumnya ya. Langsung on gini saja ya, /n. Kemudian pada saat off misalnya dikasih log i juga ya, log i off /n. Nanti apa bedanya dengan menggunakan serial ini? Kalau menggunakan log i, ini perintah ini bisa kita nonaktifkan dengan cara nanti di platform I/O nya itu ya. Kalau di Arduino nanti ada log levelnya itu bisa dipilih gitu. Apakah dia dengan dengan tampilan pesan tulisan itu atau tidak gitu ya. Ini saya cari dulu ya untuk yang tadi, yaitu cari di platform I/O, log i login enable login gitu ya. Jadi di Arduino IDE juga perlu kita aktifkan ya. Jadi maksudnya seperti ini. Di sini kita tambahi seperti ini ya. Nanti core debug levelnya. Nah, di sini kita paste begini. Level 5 misalkan. Level 5 ini level tertinggi ya. Semua nanti bisa muncul. Artinya di sini kan ada perintah apa tadi? Log i ya. Nanti ada log e. Itu error ya. Ada log apa itu namanya, log v itu verbose, log w itu warning kan gitu ya. Jadi ada yang information saja. Jadi kalau misalkan terjadi error, maka di sini nanti kita tulis pesan tulisannya apa gitu kalau terjadi error misalnya ya. Untuk pengecekan biasa nanti kita kasih login. Nah, kemudian kalau ini di sini kita kasih log levelnya ini misalkan 0 gitu, maka tulisan yang seperti ini sudah tidak akan dikompilasi dan tidak akan memakan tempat di dalam memori program, itu maksudnya ya. Begitu kalau pakai serial tadi itu nanti semua harus kita hapus dulu ya. Serial print ini harus kita nonaktifkan dengan mengkomen seperti ini. Nah, ini cara lama ya, cara lama. Cara yang baru di dalam pemrograman embedded itu yang itu sudah disediakan namanya logging, sistem logging yang seperti ini. Jadi apabila nanti tulisan on dan off ini sudah tidak kita inginkan lagi, di sini cukup kita setting 0 lalu kita compile dan kita tuliskan lagi ke dalam development boardnya gitu. Sementara kita kasih level 5 misalnya, maka di sini kita tidak perlu serial lagi ya. Nanti harusnya pada saat on itu muncul tulisan on dan pada saat off muncul tulisan off gitu ya. Karena fungsi on dan off ini kan dipanggil pada saat dijalankannya fungsi toggle ini ya. Fungsi toggle ini kan ada on, ada off seperti ini. Ini kita burning dulu, kita tes. Baik, ini sudah head resetting, lalu serial monitornya kita aktifkan di sini ya.
Nah, ini on off-nya ini tidak sesuai ya. Maka di sini platform I/O-nya harusnya kita monitor speed. Ini keluar tapi nggak sesuai ya. Monitor speed kita buat berapa ya, defaultnya 9600 kalau nggak salah ini ya. Oke, kita compile ulang. Oh, kok nggak sesuai, 11.5.200. Defaultnya defaultnya 9600 ya. Nah, ini sudah keluar ini ya. Dan oh ya, jadi di library-nya 11.5.200 ya. Jadi munculnya seperti ini. Ini ada I lalu GPIO. Nah, ini dia bahkan ditampilkan lokasinya dari file mana, lalu baris keberapa itu ya. Tampilan pesan itu dari mana. Ini ada I-nya ini seperti ini. Nanti kalau platform I/O-nya ini kita buat set level 0 misalnya ya. Save lalu di-compile. Maka untuk keperluan ini kita hentikan dulu ya, Ctrl C. Lalu kita burning lagi. Dengan ini sudah saya ubah ke level debug-nya itu 0. Nanti harusnya tulisan-tulisan yang ada di library itu sudah nggak muncul lagi gitu ya. Nah, ini cara menonaktifkan. Tadi pada saat membuat program mungkin perlu dicek, oh pas terjadi ini harusnya muncul tulisan, pas terjadi ini harus muncul tulisan gitu ya. Tapi kalau sudah programnya mau dirilis ya, untuk menghemat pemakaian memori, ya itu tidak perlu diaktifkan lagi. Maka caranya ya, nah ini sudah nggak muncul dia ya, tulisan on off tadi ya. Ini rupa-rupanya tidak perlu garis backslash n, tapi sudah ditambahkan enter ya untuk akhir dari tulisan tersebut ya. Saya tambahin titik-titik aja biar lebih kelihatan. Lalu supaya ada bedanya, misalkan di sini saya kasih E gitu ya, log error, yang mana di sini saya kembalikan ke level 5 yaitu level tertingginya, sehingga semua model lognya itu tadi akan muncul ya, baik error, baik information, baik verbose ataupun warning itu akan dimunculkan gitu. Sekarang ini semua akan muncul dan ini saya Ctrl C dulu, baru harus proses compile ya. Oke, burningnya sudah selesai, monitornya saya jalankan. Nah, ini ada kalau error itu E ya, kalau information itu I, inisial awalnya ini ya. Jadi ada di fungsi on, ada di fungsi off, itu dia menampilkan tulisan seperti itu. Itu cara kita supaya bisa ini ya, menghadirkan tulisan tanpa harus menggunakan serial. Kalau serial itu menghabiskan memori, dan kalau kita mau menonaktifkan harus dikasih tanda slash seperti itu ya. Baik, ini klik kanan, go to definition. Di sini ada log ya, ada log. Kemudian di bagian awal ini nah, ini perhatikan, kalau kita isi 5 itu maksudnya adalah Arduino HAL itu hardware layer untuk log level verbose ya. Jadi kalau kita buat levelnya verbose itu semua nanti yang error, yang warning, yang info, yang debug ini akan muncul, yang termasuk verbose. Tapi kalau nanti kita isi level 1 ya, hanya error saja ini yang muncul ya. Kita berikan contoh begini, misalnya di platform I/O kita setting 1 ya. Nanti kalau kita setting 1 ya, Ctrl S disimpan, maka tulisan yang muncul hanya yang error saja, sedangkan yang information I ini tidak akan muncul ya, karena menurut
di sini tadi itu kalau level 1 itu hanya level error saja atau log E saja yang muncul gitu. Ini kita hentikan, Ctrl C, lalu kita compile, kita tes untuk menjelaskan level loggingnya ini ya. Logging itu adalah mencatat situasi atau keadaan dari development boardnya itu ya, dalam rangka debugging ya, dalam rangka untuk pengecekan gitu. Di sini kita aktifkan serial monitornya. Nah, perhatikan di sini yang muncul hanya on saja ya, yang E saja ini, yaitu yang level error saja. Yang level info itu tidak muncul karena ini levelnya 3. Tapi kalau di sini nanti kita setting 3, berarti baik error maupun infonya akan muncul kan gitu ya. Itu kira-kira yang perlu juga kalian mengerti ya. Nanti kalau membuat untuk pengecekan cukuplah menggunakan namanya log E ya, log E, log I ya, logging itu ya. Oke, kita kembali ke ini sekarang library-nya ya. Jadi saya ulangi bahwa untuk membuat library itu penyusunannya ini kita jalankan, udah selesai compile-nya. Nah, ini sudah kembali normal. Level 3 saja sudah cukup untuk menampilkan info dan error ya, termasuk nanti warning ya. Oke, jadi untuk membuat library catatannya adalah kita bisa tambahkan satu folder untuk melingkupi sebuah library kita, yaitu nanti disimpan dalam file .h dan .cpp. Sebenarnya .h dan .cpp ini bisa saja dalam satu folder src ini saja ya, source saja, include-nya tidak usah dibuat, itu juga boleh. Artinya gpio.h ini masuk ke dalam src ini satu tempat dengan yang cpp ini juga boleh ya. Itu ketentuan yang disebutkan dalam penulisan library di dalam platform IO. Baik, sekarang misalnya ini kita akan tingkatkan sedikit ya pembahasannya, yaitu tentang bagaimana GPIO ini supaya bisa diakses oleh orang-orang di seluruh dunia misalnya ya. Maka melalui internet yang mana diinstal ya. Umpama saya mau menginstal ya seperti ini ya. Andai kata saya ingin menginstal library baru, caranya kan kalau di platform IO itu adalah klik bagian library gini, lalu kita ketikkan misalkan HX711 ADC, ini adalah library untuk sensor timbangan. Nah, ini saya menemukan beberapa macam ya, ada yang HX711 saja buatannya ini, kemudian ada HX711 buatannya ini gitu ya, lalu dan seterusnya. Ini nanti sesuai keperluan kita ya. Kalau kita mau menginstal, ini kita klik di sini ya misalnya, lalu baru kita mau tambahkan ke project kita ya. Contohnya adalah yang versi ini, kan ada beberapa versi ya, versi library-nya tersebut kita tambahkan, add to project ya, kita tambahkan ke project kita itu, lalu kita pilih projectnya tadi adalah coba GPIO ya. Kemudian di bawah ini ada add, gini aja klik, berarti kita akan menambahkan yang namanya library. Nah, ini selamat, ini sudah ditambahkan ya, dan ini bisa kita cek di sini, yaitu di bagian PIO, kemudian di sini ada lib dependency, lalu di source-nya ini sudah ada HX711. Nah, ini karena kita install tadi ya, seperti itu ya caranya ya. Lalu kalau kita mau ngecek library apa yang sudah terinstall di laptop kita, ini ada di bagian library, kemudian di sini ada install it ya, install it, lalu di sini ada di project ini ada project Servo ESP32, ini sudah terinstall, terinstallnya di project ini ya, di Merlet, kemudian di ini ya. Terus ada lagi library yang sudah terinstall lagi, Servo ini ya, terinstall di sini. Dan yang ini tadi yang baru saja kita lakukan, yaitu di mana? Oh, ini belum terupdate ya, yang tadi baru saja kita tambahkan ya, yaitu yang dicoba yang di project kita barusan ini coba kita tutup dulu projectnya, close folder, lalu kita buka kembali GPIO dan kita cek library apa yang sudah terinstall. Caranya ialah di platform IO kita klik bagian library ya, atau di home-nya ini, lalu kita klik library.
maka yang terinstall itu adalah, nah ini coba GPIO ini sudah terinstall ini ya, yaitu ada di mana tadi, ada di direktori dependensi ya, di dependensi. Lalu perhatikan di sini ada source, ada example, ada extra gitu ya. Lalu di source-nya ini ada GPI HX711 ADC, HX711 ADC gitu. Ini apa namanya, cara kita menambahkan library. Lalu kalau gini kita mau membuang library dari project kita ini, kita uninstall ya. Di bagian install it ini, lalu di sini ada tombol namanya uninstall. Kalau ini kita uninstall dari project coba GPIO yang kita punya ini tadi. Nah ini maka sudah selesai kita uninstall, dan kalau kita cek di PIO-nya, di dependensinya ini sudah tidak ada lagi. Kalau kita klik ini sudah tidak ada lagi library yang kita tambahkan. Seperti itu ya untuk proses. Nah bagaimana library yang kita buat itu bisa masuk ke sistem library-nya platform IO seperti ini, sehingga nanti orang lain juga bisa menggunakannya. Ini saya contohkan yang sudah pernah saya upload. Misalnya saya ketikkan, saya cari library ya di registre ini ya, yang di terdaftar ya, di registre kita klik misalnya GPIO ESP32 ini yang saya buat sendiri ya, yang library-nya kurang lebihnya seperti yang tadi ya, yang saya jelaskan. Nah di sini ada nama saya ini, itu library yang sudah saya upload ke dalam sistem library-nya platform IO, sehingga orang lain kalau mau menggunakannya juga bisa gitu. Nah, kalau kita mau menambahkan ya pakai add seperti itu. Kemudian ini kita pilih coba GPIO projectnya kita, lalu kita add seperti ini. Nah ini sudah terinstall di project kita, dan di sini kita bisa cek masuknya adalah di bagian dependensi. Di sini ada source. Nah ini ada GPIO dan CPP ya. Ini kurang lebihnya seperti yang kita bahas tadi ya. Ada on, ada off, dan juga ada underscore pin ya, seperti tadi. Nah kalau ini kita buang ya, library yang saya barusan buat ya, ada di mana tadi, ada di lib, ada di GPIO ini ya, itu saya cari di foldernya, saya cut saja ya dari sini di GPIO, kemudian di lib, kemudian di GPIO ini saya cut ya, Ctrl X, lalu saya keluarkan, saya taruh di dokumen sini aja ya, Ctrl V, lalu saya kembali ke direktori yang tadi ya, di coba GPIO ini sudah saya buang ya, di libnya sudah kosong ya. Maksud saya akan menggunakan library yang ada di hasil install tadi saja gitu ya. Di library ini sudah kosong ya, maka ini bisa saya tutup beberapa file yang tidak saya perlukan lagi. Sekali lagi saya cek apakah sama penulisannya, yaitu GPIO seperti ini atau bagaimana ya. Ada di dependensi, lalu di GPIO CPP. Nah ini, nah penamaannya seperti itu, dan main CPP ya. Ini kalau saya compile, dia sekarang mengompil menggunakan library yang baru saja saya install ya, bukan menggunakan library yang saya ketik, saya taruh di directory lib ya. Di directory source ini adalah program aplikasi kita, di directory lib ini adalah program library yang kita buat ya. Nah karena di GPIO CPP ini on off nya ini sudah tidak ada tulisan log E tadi, kalau ini saya jalankan serial monitornya ya, harusnya tidak muncul apa-apa. Oh, ini tadi saya compile saja ya, belum saya burning ya. Sekarang saya, ini masih sisa program yang tadi, ini sekarang saya burning ke development boardnya ya. Harusnya tidak muncul tulisan on off lagi, karena di GPIO on off ini sudah tidak ada log E yang seperti yang di library yang saya pindahkan ke dokumen tadi ya, ke direktori dokumen ya. Ada di sini, ada di GPIO tadi. Ya ini ya. Yang di sini kan yang baru saja kita, yang pertama kita buat ya. Di sini ada source yang GPIO.cpp, terpisah di include-nya ini. Adapun yang di library yang saya buat ini GPIO.cpp dan hanya ada di source ya, semuanya itu juga tidak masalah ya. Baik, ini sudah terupload.
Nah, ini sudah tidak keluar tulisan on off lagi ya, karena memang dia menggunakan library yang ada di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana ini cara supaya kita bisa mengupload library tadi ya. Yaitu kita menggunakan yang namanya, ini ada penjelasannya tentang platform I/O library management ya. Platform I/O library manager namanya. Nah, di sini dijelaskan cara mengupload ke sistemnya itu ya. Yang tadi pernah kita buka ini, yaitu yang register itu untuk mencari yang sudah terinstall, yang install ini terinstall di laptop kita ya. Lalu kalau kita mau membuat ya, kita harus ini ada example ini platform I/O. Oh, ini library yang sudah orang-orang buat ya. Tapi kalau kita mau membuat dari buatan kita sendiri, kita pertama harus belajar struktur dari library ya. Pertama biasanya dikasih contoh ya, kemudian ada include, ada source gitu ya. Kemudian ada satu file yang namanya library.json ini, yaitu yang contohnya seperti ini di bawahnya ini ya. Yaitu menginformasikan nama library-nya apa, siapa yang membuat gitu ya, websitenya ada di mana dan seterusnya. Ini contohnya ya. Yaitu contohnya adalah nama library-nya Hello World ya, lalu versinya itu 1 titik ini, kemudian dikasih keterangan, kemudian kata kuncinya apa ya, terus dia URL kalau misalkan diletakkan secara online itu misalkan ditaruh di GitHub ya, disebutkan di sini ya, kemudian pembuatnya siapa, lalu dia adalah yang memaintain atau yang mengelola source code tersebut ya, misalnya itu siapa, termasuk email-emailnya, sehingga dia bisa dihubungi orang lain ya apabila dia ingin ada orang yang bertanya misalnya. Kemudian lisensi, ini pakai MIT atau pakai GNU atau apa itu ya. Kemudian frameworknya ini semua ya, dikasih tanda bintang, ataukah ini nanti frameworknya hanya untuk Arduino ya, dan seterusnya. Nah, kemudian platformnya apakah untuk ESP32 saja atau juga untuk AVR atau untuk STM32 ya, ini ternyata ini semua misalnya ya. Jadi library itu dibuat dengan bahasa program tertentu dan support untuk jenis prosesor apa saja. Nah, itu namanya platform dan juga frameworknya itu tadi ya. Nah, yang jelas ini pertama harus kita buat dulu yang struktur yang seperti ini. Nah, ini berarti kita sudah memenuhi syarat ya, yaitu sebuah file, sebuah susunan direktori, ini namanya GPIO, lalu di sini ada include, ada source seperti ini ya. Lalu ada file namanya library.json ini. Contohnya adalah seperti ini tadi ya. Ini bisa kita copy paste saja ya supaya lebih mudah. Kita membuat file .json itu, library.json, dan kita letakkan dalam direktori yang sama dengan file library tadi ya. Ini saya copy paste, Ctrl C, lalu saya membuat file di sini menggunakan notepad atau atau menggunakan menggunakan VS Code juga boleh. Lalu ini nama library-nya misalkan Hello World, atau kita beri nama MyGPIO misalnya ya. Lalu versinya ini ya, keterangannya ini sementara tidak saya otak-atik ya, biar saja seperti itu. Kemudian yang lain-lain ini juga saya biarkan saja ya. Lalu saya simpan ya, save, ini disimpannya di dokumen dan di GPIO tadi ya, dengan nama library. Di sini ngetiknya library.json ya, lalu save. Nah, ini sudah ada, sudah lengkap seperti yang disebutkan di sini ya, termasuk ada example-nya, tapi meskipun masih kosong, kemudian ada include-nya ya, seperti itu. Yang penting itu ada source, include, dan juga ada satu file namanya library.json ini. Kemudian setelah itu proses publikasi ya, setelah kita buat library-nya, kita publikasikan ke platform I/O registry namanya. Nah, itu menggunakan perintah pio packet publish gitu ya. Sebelum kita mempublikasikan, kita harus mempunyai akunnya dulu gitu ya. Nah, di sini cara mempublishnya ya dari sini, dari mana? Ini saya buka dulu. Ini di sini ada platform I/O terminal. Ini kalau diklik nanti dia akan masuk ke terminalnya platform I/O. Kita tes dulu pio minha gini apakah. Nah, ini sudah merespon dia. Kali saya perbesar tulisannya. Nah, ini
perintah-perintah yang berkaitan dengan Pio atau platform IO itu tadi ya. Jadi pertama itu kita harus membuat akun sebenarnya ya. Akun ya, jadi nanti Pio account seperti ini, akun ya. Lalu spasi, jadi Pio account create gitu ya. Nah seperti ini. Kok create namanya apa itu ya? Minha register, maaf ya. Jadi namanya register gitu ya. Setelah itu register gitu ya. Nah ini terus diberi nama di sini apa, dan dia nanti pada intinya meminta nama email ya, email email untuk konfirmasi bahwa itu pendaftarannya memang dilakukan oleh orang, bukan oleh program atau oleh ini gitu. Nanti dia mengirim konfirmasi untuk kita aktifkan gitu akunnya ya. Sementara ini saya tidak lakukan, nanti kalian bisa coba ya, Pio account lalu register, lalu kalian isi saja namanya, misalkan kalau saya ini pakai CDN gitu ya, lalu terus dia minta nama lengkap, kemudian email yang terakhir yang penting itu ya. Saya bisa sekarang karena sudah punya ini, saya bisa login ya, akun login gitu. Nah ini dia minta emailnya atau nama akunnya. Nah ini nama akunnya saya seperti ini, lalu ada passwordnya. Nah ini sudah sukses login. Habis itu kalau kita mau mempublish ya, itu perintahnya Pio packet, kemudian publish gitu ya, publish. Lalu direktorinya itu ada di mana gitu ya, direktori dari yang dipublish tadi itu ada di home dokumen GPIO kan ini ya. Jadi ini saya buka di terminal, lalu saya PWD ya, present working directory, ini saya copy paste kan gitu ya. Apa namanya ini, lokasi direktorinya ini, Ctrl Shift C ya. Kemudian di sini saya tambahkan seperti ini. Nah ini dia ya. Oke, ini sudah terupload ini apa namanya, library-nya sudah terpasang di apa namanya, di packet has been accepted, we will notify you on email when process it. Jadi ini nanti akan diberitahu lewat email itu apakah library-nya sudah terpasang atau belum gitu ya di email gitu. Nah ini platform IO successful, ini ada tulisannya nih ya. Jadi ini namanya My GPIO tadi ya, terpublish pada jam sekian gitu. Nah ini dengan demikian sudah bisa kita akses ini dari ini untuk kita tambahkan ke library ini. Oke, ini kita proses uploadnya begitu ya. Sekarang kita coba apa namanya, hapus dulu library yang sebelumnya dari project ini. Di sini ada library, lalu kita terinstall itu adalah yang tadi namanya adalah GPIO ESP32 ya, atau ini ya yang terinstall sudah ada ini. Lalu kita uninstall ya, kita buang dari project kita ini. Kemudian saya mau menginstal yang baru ya. Di registry ini saya ketikkan saja yaitu My GPIO tadi namanya, My GPIO. Nah ini ini tulisannya John Smith ya. Tadi namanya belum diubah ya di sini ya. Di JSON-nya ini coba dibuka di teksnya ini. Namanya ini John Smith ini namanya ya, author-nya atau penulisnya. Tadi harusnya diganti nama saya kan gitu ya, biar kelihatan bahwa ini yang kita upload. Ya ini ya, file yang kita upload tadi adalah yang ini, sehingga tulisannya John Smith ini tadi. Berarti yang ini kita klik, kemudian kita tambahkan ke project kita untuk kita tes. Lalu di sini coba GPIO, dan di sini kita add-kan ke project tersebut ya. Nah, nah ini sudah terpasang. Berarti kita bisa cek di sini ada library baru ya, di sini namanya ada include-nya dan ada source-nya ya, terpisah ya. Yang tadi ngumpul, yang sekarang terpisah seperti ini. Yang baru saja kita buat ya. Dan ini pun kalau kita compile ya tidak ada masalah ya, karena ini tata tulisnya kan masih sama ya dengan yang sebelumnya. Oke, itu cara
mengupload library yang kita buat supaya bisa dipakai orang lain gitu ya, dan atau kita sendiri mungkin yang akan menggunakannya ya. Ini apa ini? Comment are not permitted. Oh, ini hanya di JSON-nya ini ya. Dia protes ada file yang terbuka tapi tata tulisnya tidak memenuhi syarat ya. Oke, ini ada unable to open. Ini spi.c-nya ini ada problemnya, library bawaan dari ESP32 hal spi.c-nya ini ada apa? Ada kena warning ini ya. Tipenya nggak sesuai. Tapi tidak masalah kalau hanya warning, bisa dikompilasi. Baik, ini artinya projectnya sudah library yang sudah kita buat tadi sudah terupload di registry dan bisa kita gunakan kan gitu ya. Baik, di sini ada beberapa jendela ya. Mungkin perlu kita tutup yang nggak diperlukan. Oh, ini ada beberapa ya. Ini kill terminal gitu ya, klik kanan kill terminal, atau di del aja bisa ya. Ini di del kill terminal atau del. Ini juga kill. Lalu kita pio. Nah ini oke, ini harus pakai terminal yang ini ya kalau kita mau otak-atik dengan platform IO ya, terminal yang ini. Lalu pio minha. Kalau terminal yang tadi tidak bisa ya, langsung pakai yang harus diklik yang dari terminal ini ya. Jadi di sini ada platform IO CLI namanya, command line interface-nya untuk pio ya, atau platform IO. Nah, yang tadi kita masih baru saja mempublish. Nanti kita bisa juga mengunpublish ya, menghapus dari daftarnya yang ada di library-nya yang online tadi ya, menggunakan perintah unpublish namanya. Unpublish, lalu disebutkan di sini nama pempublishnya, nama akunnya, kemudian di sini adalah my GPIO, lalu disebutkan versinya add 1.0.0. Gini cara membuang dari daftar registry yang online tadi ya. Tapi biasanya ini kalau langsung di unpublish ini dia nggak mau ya, karena ini umurnya masih baru gitu loh. Gagal gitu ya. Oh ternyata bisa ya, di remove ini bisa ya. Jadi di sini berhasil di remove dari sana tadi. Kemarin saya nyoba nggak bisa ya, kalau masih waktunya masih singkat gitu nggak diizinkan untuk dihapus lagi gitu ya. Kalau mau kita publish lagi, nah ini tadi ya, pio packet publish gitu ya. Ini kita cek apakah kalau kita remove gitu, dicek apakah masih ada gitu ya di registrenya, di library. Lalu di registry ini my GPIO. Ini masih ada ya, atau ini kita restart dulu, close folder, lalu kita buka lagi projectnya. Atau yang di bawah ini ya, yang sudah terbuka ya, yang baru-baru terbuka. Kemudian kita tes untuk, biasanya minta di restart seperti itu ya kalau penambahan atau pengurangan. Platform IO yang di home-nya ini, kemudian di library kita cek my GPIO ya, masih ada apa enggak gitu. Oh masih ada ya, padahal ini sudah kita remove ya. Dicek di emailnya, biasanya kalau di unregister juga muncul di sini ya, karena masih baru biasanya masih ada di servernya sana ya gitu. Oke, itu cara hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ya untuk berurusan dengan library ya, apabila kalian ingin membuat sendiri lalu menguploadnya ke internet atau ke platform IO ini sehingga orang lain bisa menggunakannya. Itu ya sekiranya yang perlu kalian cermati. Coba saya compile lagi. Kalau dia sudah berada di laptop kita ya, artinya sudah terpasang di libdev seperti ini filenya sudah tercopy secara lokal di laptop kita ya, meskipun mungkin di internetnya itu sudah dihapus, itu masih bisa dikompil karena di sini masih ada kopiannya. Nah kalau terjadi uninstall itu adalah menghapus yang ada di sini ya, yang ada di laptop kita itu saja bedanya ya. Jadi untuk lebih baiknya memang di manage
kemudian dipublish ke registrenya platform I/O. Lalu ada lagi tempat library-nya Arduino itu biasanya ditaruh di GitHub ya, github.com. Jadi sebaiknya source code yang ini tadi ya, GPIO ini ya, mencakup include, example dan lain-lain, itu juga diupload ke tempatnya GitHub gitu ya. Lalu pada saat kita ingin mengupdate isi GitHub di internet, lalu kita clone dulu ke dalam komputer lokal kita ya, atau kita download, kemudian kita publish ulang ya, dan versinya harus dibuat berbeda. Di sini tadi kan ada versi berapa? Yaitu versi 1.0.0, misalkan 1.0.1 gitu ya. Kalau setiap ada perubahan dan upload baru, itu harusnya adalah versinya di sini baru, misalkan ini dibuat 1 gitu ya. Save gitu ya. Kemudian di-upload lagi gitu ya. Jangan mengupload versi yang sama, itu yang perlu dijadikan catatan ya. Jadi seperti yang tadi ini ya, kalau kita upload, kita jawab ya, maka ini nanti, nah ini versinya sudah 1.0.1 gitu. Kalau nanti ini kita cek di ini nanti akan ada 2 versi, berarti kalau yang versi lama belum terhapus, nanti sudah ada 2 versi ya, versi yang 1.0.0 yang MyGPIO-nya itu, dan satu lagi yang 10 ini ya, 101 ya. Nah ini terlihat di sini ada pilihannya. Oh masih kosong ya, masih 9 menit yang lalu belum terupload ya, versi 1.0.1 nya belum muncul ya. Nah itu perlu waktu ya untuk di sini. Nah ini platform I/O nya sudah berhasil nih, dia bilang ya, untuk versi 1.0.1 nya. Kemudian kalau kita cek lagi sini MyGPIO, harusnya sudah muncul yang 2 versi di sini. Oh masih belum ada ya, more info. Atau kurang lengkap tadi ya, mungkin nanti perlu waktu ya dia untuk bisa terdeteksi di situ, atau ini perlu di restart lagi ininya, close folder lalu dibuka kembali ya. Ini mungkin masih merupakan kelemahan dari VS Code-nya ini ya, harus di restart atau di refresh lagi seperti itu ya. Di library, kemudian MyGPIO, di sini ada yang ini tadi MyGPIO. Oh masih belum ada juga ya. Oke, nanti bisa kita cek lagi. Mungkin itu yang kita pelajari hari ini ya, tentang pembuatan library dan upload ke sistem registry di dalam library-nya platform I/O, sehingga orang lain bisa menggunakannya gitu ya. Lalu di sini apabila kita sudah selesai, di sini harusnya kita logout ya dari loginnya. Jadi PIO, kemudian account, logout ya. Seperti itu. Itu kiranya yang perlu saya sampaikan di pertemuan kali ini. Saya cukupkan dulu. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Sore, Bapak. Terima kasih, Pak.